Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang pelajar yang mengendarai sepeda motor tewas terlindas truk tronton di jalur Pantura, Kertasemaya, Indramayu. Sambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, seorang kuli bangunan di Bojong Picung, Cianjur bentangkan bendera merah putih raksasa. Ya, ikuti asiknya bermain Festival Kaulinan Barudak di Purwakarta. Kehadiran kereta kencana saat upacara 17-an nanti menjadi penting karena ini jadi kendaraan pembawa duplikat bendera pusaka merah putih dan naskah teks proklamasi. Tahun ini kereta kencana Ki Jagaraksa yang ada di Subang dipercaya menjadi pembawa 2 benda pusaka itu. Inilah kereta kencana Ki Jagaraksa milik Deddy Mulyadi. Kereta ini kembali dipercaya untuk membawa duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi pada hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Ini adalah kali keempat kereta kencana buatan 2008 ini dipercaya membawa 2 benda bersejarah itu. Mantan Bupati Purwakarta menamai Jagaraksa untuk kereta miliknya karena maknanya maskulin. Jaga berarti merawat dan raksa merupakan rasa atau hati. Sosok Ki Jagaraksa merupakan simbol pemimpin yang menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan penuh rasa. Kalau negara kan membuat simbolisasi negaranya, lambangnya merah putih, kemudian benderanya, kemudian lambangnya burung Garuda. Nah, saya mencoba mensimbolisasikan itu dengan beberapa kereta kencana, gitu kan. Misalnya ini diberi nama Ki Jagaraksa sebagai simbol bagi seorang pemimpin yang selalu menjaga perasaan rakyat. Makanya Ki Jagaraksa. Karena menjaga perasaan rakyatnya, pemimpin itu penuh rasa, penuh cinta. Karena penuh rasa, penuh cinta, maka dia memiliki kepekaan dan empati sosial yang tinggi. Selain itu dibuatnya kereta kencana ini sebagai wujud penghormatan terhadap Raja Pajajaran Prabu Siliwangi sehingga semangatnya tetap terjaga. Saat ini kereta kencana masih berada di Balai Pemana Rasa Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Subang untuk menjalankan sejumlah ritual khusus. Rencananya kereta kencana Ki Jagaraksa dibawa ke Istana Negara Jakarta pada Kamis malam nanti. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Masih soal jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, semangat peringati kemerdekaan disuarakan juga oleh seorang kuli bangunan asal Cianjur. Ia membentangkan bendera merah putih sepanjang 300 meter lebih. Bentangan bendera merah putih ini bisa Anda jumpai di Kampung Darmaga, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur. Ternyata bendera sepanjang 300 meter lebih ini diprakarsai seorang warga setempat, Ecen Rosadi. Adanya bendera ini dari hasil jeripayahnya sebagai kuli bangunan. Setiap tahunnya ia menambah panjang bendera. Jika pada 2022 lalu ia memasang bendera sepanjang 222 meter, tahun ini ia menambah panjang bendera menjadi 203 meter. Meski menelan dana yang tidak sedikit sekitar 9 juta rupiah, Ecen bangga karena bisa menunjukkan jiwa nasionalismenya. Ia berharap tindakannya bisa memotivasi warga lain untuk menghargai jasa para pahlawan dan cinta NKRI. Kemarin kan satu KRW-an saya meterin dulu, ya kurangnya 80 meter, ya saya beli 80 meter langsung gitu. Apakah ada yang komplain? Ya saya sebelum pasang ke semua warga dari RW 1 sampai RW 4 nggak ada problem, soalnya yang punya mobil saya gantung, tapi nggak ada masalah, semuanya juga nggak ada problem. Harapannya seperti apa Bapak masang bendera itu, Pak? Ya supaya rakyat kita lah menghargai jasa-jasa pahlawan, Pak. Mengingat bendera ini cukup panjang, butuh waktu untuk memasangnya. Kurang lebih Ecen memerlukan waktu 2 minggu. Ia pun menargetkan seluruh bendera terpasang seminggu sebelum 17 Agustus.
Saat memasang pun ia meminta izin ke kepala desa, camat dan kepolisian. Kehadiran bendera merah putih sepanjang jalan protokol desa ini disambut baik warga. Bahkan kehadiran bendera membantu warga yang tak memiliki bendera merah putih di rumah. Menerima bangga gitu keluarga yang di sini, kelihatan di sini, sana nggak ada lagi yang seperti begini. Pas sendiri gimana, ngerasa bangga nggak? Senang nggak dengan adanya dibentangkan? Atau Bapak keberatan nggak adanya? Ini mah nggak keberatan, malah lebih bagus. Iya, merasakan lebih bagus soalnya tempat orang lain nggak ada. Tahun ini merupakan kali ketiga Ecen memasang bendera di kampungnya. Ia berharap semangat menyambut kemerdekaan tidak memudar dengan hadirnya bendera merah putih sepanjang 300 meter di kampungnya. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur. Kisah pilu datang dari Subang. Kakak beradik Alka dan Akhtar tak pernah merasakan kebahagiaan bermain bersama teman. Sejak bayi mereka terdiagnosis lumpuh otak hingga hanya bisa tergolek lemah. Di antara gang rumahan di Kampung Sukajadi, Kelurahan Soklat, Subang ini tinggal sepasang suami istri yang dikaruniai 2 anak, Alka dan Akhtar. Asep dan Susi Widyastuti tentu bersyukur diberi anugerah untuk memiliki keturunan, meski cobaan harus mereka hadapi. Baik Alka dan Akhtar, keduanya tumbuh tak seperti anak-anak lain. Kakak adik 12 dan 5 tahun ini terdiagnosis menderita kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Orang tuanya telah berupaya berbagai cara untuk bisa menyembuhkan anaknya sejak masih balita. Namun tak ada biaya pengobatan membuat proses pertumbuhan keduanya tidak maksimal hingga keduanya mulai tumbuh besar. Udah dibawa ke Hasan Sadikin, ke Santosa, sudah kemana-mana, udah ke rumah sakit, sudah. Selama ini bantuan biaya dari mana Ibu? Selama ini sendiri, berobat sendiri, dan kan belum punya kartu KIS, kartu KIS baru kemarin dapat, tapi anaknya udah jarang berobat. Kenapa itu rasanya? Kan udah yang tetenya yang gede udah ditolak karena udah emang katanya nggak bisa sembuh, nggak bisa normal lagi. Ya cuma adanya kemarin terbentur biaya itu jadi nggak dibawa. Kemarin sedikit dibawanya ke puskesmas. Harapannya apa sih Bu? Bisa sembuh, bisa normal kayak anak-anak yang lain. Kabar kondisi kedua anaknya yang tak tersentuh bantuan dari pemerintah pun sampai ke Dinas Kesehatan Subang. Petugas datang untuk melihat kondisi kedua bocah malang ini. Kadinkes pun berjanji akan membantu pengobatan keduanya. Jadi sebagian saraf itu rusak sehingga otot-otot tidak berkembang sehingga usia yang sudah 12 tahun, 5 tahun masih belum bisa apa-apa. Kami akan saling membantu untuk paling tidak merujuk anak ini ke dokter anak dan diteruskan ke rehabilitasi medik. Karena kalau saya lihat untuk Alka yang gede, ini masih sangat mungkin anak ini tumbuh dengan bagus sepanjang itu mendapatkan intervensi medis dari dokter ahli rehab medik dan dokter gizi mungkin ya. Yang kedua, kami akan berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Kementerian Sosial supaya membantu dari segi yang lain-lainnya. Orang tua Alka dan Akhtar tentu berharap kedatangan petugas Dinas Kesehatan memberi harapan baru bagi kesembuhan buah hatinya. Cerebral palsy bisa terjadi karena gangguan pada otot, gerakan, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini bisa terjadi saat masa kehamilan, proses persalinan, dan di tahun pertama kelahiran. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Jika saja Alka dan Akhtar bisa tumbuh sehat, mereka mungkin bisa merasakan keseruan bermain. Seperti yang dirasakan anak-anak saat mencoba beragam permainan tradisional dalam Festival Kaulinan Barudak di Purwakarta. Wah, siapa yang jadi nostalgia setelah melihat beragam permainan tradisional ini? Ada enggrang, bakyak kayu, bakyak batok, congklak, dan masih banyak lagi.
Seluruh permainan tradisional ini tersaji dalam Festival Kaulinan Barudak di Taman Pasanggerahan Pajajaran Kabupaten Purwakarta. Tak hanya orang tua yang bernostalgia, anak-anak pun diajarkan untuk menikmati keseruan dari permainan tradisional ini. Festival yang jadi agenda tahunan ini bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional sehingga tak kalah dengan permainan modern saat ini. Itu bagian dari komitmen kita untuk menjaga kearifan lokal. Kita melihat bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk kaulinan barudak ini atau permainan tradisional ini menggunakan bahan-bahan yang memang di sekitar kita ada ya. Tadi ada bambu, kemudian ada kayu, kemudian banyak lagi ya. Bahkan ada ini kelapa ya, batok kelapa kalau orang Sunda. Saya yakin ketika kita mengajarkan ini maka kita sudah memberikan edukasi yang sangat penting dari mulai fisik sampai kecerdasan. Ya, kita melihat bahwa ini bentuk perjuangan, gerakan fisiknya ada, tidak seperti permainan yang kemudian individualisme. Ini juga mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bersosial, berteman dengan yang lainnya. Selain menjaga kelestarian budaya, permainan tradisional juga melatih motorik anak. Seperti kesenangan yang dirasakan Alfias, salah satu pelajar yang mencoba permainan lompat tali. Banyak permainan tradisional seperti enggrang, bola bekels, lompat tali karet, sumpit, sepeda dari bambu, dan pepeltokan. Yang paling saya sukai adalah lompat tali. Bisa membuat badan kita sehat. Selain menjadi agenda rutin tahunan, festival yang mengangkat tema permainan tradisional ini juga bagian dalam memperingati ulang tahun Purwakarta yang jatuh pada 20 Juli lalu dan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati 17 Agustus mendatang. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Iya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ramaditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.